Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Ya, kita boleh ada di akhir pekan lagi dan kita bersyukur sungguh ajaib pemeliharaan Tuhan. Ada banyak perkara yang kita boleh alami dan kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Tapi di dalam kesemuanya kita bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kita mampu melewati sepanjang minggu ini dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang minggu ini, buat penyertaan dan pemeliharaanmu yang sempurna dan ajaib. Engkaulah kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami di sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Saya berkatakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Amin, amin.
tempat perlindunganku. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, sukacitaku. Aku takkan goyah, sebab Kau yang menopang, sebab Kau yang menjaga, sebab Kau yang beri kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung dalam-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang tak pernah tinggalkan, sebab Kau yang tak pernah biarkan ku sendiri. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Ku bersyukur padamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber sukacita. Sehingga dalam segala perkara yang terjadi, kami tetap dapat bersyukur kepada memuji, meninggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Mulialah namamu, mulia. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Syukur bagimu, syukur bagimu. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu.
sekalipun sekeliling kami bergelora, sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah beranjak dari hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Syukur. Haleluya. Ajaib Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu kami mau tetap tinggal padamu. Sebab Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Kubu pertahanan, kota perlindungan, menara keselamatan. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak, hanya dekat Engkau kami tenang. Daripada pulang keselamatan kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Menikmati kasih kuasa-Mu. Menikmati damai sejahtera-Mu. Menikmati sukacita-Mu. Selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Pada ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku.
Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Menyanyikan Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidup. Nyanyikan Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu dengan, amin, menikmati hadiratmu ya, biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Selalu indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Waktu kami mau terus bersamamu dan tinggal di dalam, dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami tidak tergoyah oleh apapun yang sedang terjadi hari-hari. Sebab janji firman-Mu ya dan amin. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sungguh Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Oh, belum bergabung ya? Tapi kayaknya sudah ada. Halo. Ya, silakan. Ya, Shalom ya saudaraku. Hari ini kita
saat teduhnya dari 1 Timotius 5. Saya bacakan dulu. Mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Lalu yang kedua mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan sendiri, seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik serta mengasuh anak, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bahkan hanya bermalas-malas saja, bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya, yang mempunyai anggota yang janda, mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah yang membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk mengenai nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian hatimu. Jangan lagi kamu minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus ini menulis surat kepada Timotius, ya, kepada Timotius. Kalau yang saya baca dan pahami di sini, Paulus itu memberikan karena Timotius itu masih muda, masih sangat muda, jadi Paulus itu memberikan
aturan-aturan atau arahan-arahan atau pedoman-pedoman kepada jemaat yang dipimpin oleh Timotius. Nah, yang saya lihat juga di sini Paulus terus memuridkan Timotius sekalipun Paulus di dalam penjara. Artinya ada satu hubungan yang tidak terputus ya antara Paulus dengan Timotius. Kita juga harus belajar dari sini menurut saya. Artinya ini yang secara umum dulu. Kita harus belajar bahwa dimanapun kita berada, misalnya nih kami kan pindahan dari Medan nih ya. Mungkin kita pernah punya anak binaan di sana. Kita nggak maksud saya gini, jangan terputus hubungan kita, jangan terputus apa istilahnya ya, pemuritan kita kalau dia masih membutuhkan seperti itu. Jadi Paulus ini benar-benar terus memuridkan Timotius. Nah, mengenai itunya ya, dikatakan janganlah engkau keras mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adik dengan penuh kemurnian. Jadi dari ayat ini, Timotius kan masih sangat muda, tapi ada jemaatnya ya, yang pasti yang tua gitu. Nah, ini mengenai teguran. Ini untuk beberapa orang agak sulit. Kalau dia karunianya bukan ada kenabiannya atau tidak ada rasulnya, ini menegur orang ini sulit. Makanya Paulus itu bilang, tegurlah, jangan engkau keras terhadap orang yang tua. Tegurlah sebagai bapak dan sebagai ibu dan sebagai adik gitu. Ini perlu kita pahami ya dari dalam hati kita, apalagi kita seorang pemimpin gitu. Kita mempunyai anggota atau bawahan. Jadi ketika dia orang tua, Paulus ingatkan Timotius, tegurlah sebagai bapamu, tegurlah sebagai ibumu, tegurlah sebagai saudaramu dan saudarimu. Nah, di dalam menegur ini untuk orang seperti yang punya yang merah dengan yang ungu itu nggak terlalu sulit. Tetapi yang hijau itu sangat sulit untuk menegur orang. Nah, tetapi bagi saya ya, yang ungu merah ini, bagi saya kita menegur orang itu yang motivasi hati kita itu adalah kasih. Motivasi kita itu adalah harus didasarkan oleh kasih, oleh tujuan yang benar. Dan yang paling penting adalah caranya yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang di sini, jangan kita takut menegur. Jangan kita takut mengingatkan seseorang kalau dia sedang menyimpang, kalau dia sedang salah. Gitu. Tapi tegurlah. Paulus ingatkan kita di sini, di Timotius ini, tegurlah sebagai bapak, tegurlah sebagai ibu, dan tegurlah sebagai saudara laki-laki atau saudara perempuan. Sebagai adikmu dikatakan. Tapi ada satu, di sini lagi dikatakan, ini dulu, ada satu yang paling ini saya gitu. Nah, mungkin ada orang tua yang tinggal sama kita. Orang tua kita tinggal dengan kita gitu ya. Tinggal dengan kita. Ini nanti mengenai ada juga yang di bawahnya ya. Seringkali kita itu kurang ikhlas gitu. Menerima atau merawat orang tua kita gitu ya. Itu nanti dia ada juga ya di ayatnya ya, dikatakan seperti itu. Tetapi jika ayat 8, tetapi jika ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, jadi maksud saya di sini gini, kadangkala ketika kita sudah berumah tangga, sudah mulai agak berhasil, dan orang tua kita
tinggal atau tidak tinggal dengan kita, kita itu tanda kutip ada seperti hati yang apa ya, apalagi kita mempunyai masa lalu yang tidak baik dengan orang tua kita gitu. Udah sekarang jangan atur-atur lagi hidupku. Maksudnya begini, kita kurang menghormati lagi orang tua kita kurang menghargai lagi orang tua kita, apalagi dia tinggal di rumah kita, sepertinya tanda kutip menjadi beban untuk kita. Nah, jadi kita dalam hati kita itu kurang menghormati gitu. Apa kadang-kadang ngomongnya agak kasar, kadang-kadang ngomongnya agak membentak begitu ya. Nah, itu eh, Tuhan tidak apa ya, tidak mengizinkan itu sebenarnya gitu. Jadi ini pembelajaran bagi kita ya, mungkin kami orang tuanya sudah nggak ada lagi ya, gitu. Tapi bagi yang ada di kita di Koramdio ini, kita harus memiliki hati yang benar-benar murni dan mengasihi orang tua kita. Itu orang tua kita kandung loh. Nah, kadang-kadang kan kalau untuk jemaat kita bisa lebih lembut, tapi untuk keluarga sendiri kita agak lebih ketus gitu. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu ya, saudaraku. Nah, dasar untuk menegur itu adalah kasih. Kasih, kita mengasihi dia, kita peduli dengan dia, dan caranya harus benar. Begitu. Nah, mengenai janda, ini juga aturan-aturan mengenai janda. Ini tuh kejemaatan sih sebenarnya ya. Kejemaatan. Jadi, supaya yang benar-benar janda itu, itulah yang diperhatikan jemaat. Yaitu apa? Yang tidak punya sanak saudara. Yang tidak kurang daripada 60 tahun. Nah, ini kan aturan-aturan yang Paulus tuliskan kepada Timotius. Agar Timotius itu, karena dia masih sangat muda ya, begitu. Agar Timotius itu melaksanakan pedoman ini. Supaya tidak terjadi kekacauan dan supaya terjadi skala prioritas gitu. Nah, jadi kita yang di jemaat ini, kalau kami yang di sini ya, ada beberapa janda yang kita kasih apa ya, beras lah ya, nggak banyak sih ya. Tapi nggak seperti yang di sini. Pokoknya kalau janda saja kami kasih gitu, tapi benar-benar jemaat ya gitu. Tapi saya pikir sudahlah, kadang-kadang. Tapi kalau dia eh, janda yang kaya atau bagaimana, tidak kami kasih ya. Tetapi yang benar-benar 60 tahun yang tidak ada anaknya, yang itu tidak ada di tempat kita. Tetapi ya mana yang janda lah yang setia ya, kita kasih juga lah eh, jemaat ya saudara ya, apa namanya, uang kasih gereja itu memberikan beras gitu. Nah, kalau yang benar-benar di sini, benar-benar yang tidak punya keluarga itu sepertinya ya, apa ya istilahnya ya, terlalu keras Paulus, terlalu saklek dia ya, gitu. Nah, jadi kalau mengenai eh, dikatakan lagi ada janda-janda tua ya, ada janda-janda yang masih punya, ada 3 janda sih sebenarnya di sini, apanya kategorinya, janda yang benar-benar tidak mempunyai sanak famili lagi dan keuangannya tidak mencukupi, baru janda-janda yang punya sanak keluarga, anak atau cucu, dan janda yang eh, masih muda, yang hidupnya mewah berlebihan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini pedoman untuk di jemaat sebenarnya. Nah, tetapi ada yang satu hal lagi yang mau saya bahas lagi ini, ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, jadi ini untuk kita pribadi ya. Dikatakan ada orang yang ada ini untuk jandanya, tapi untuk semua orang juga bisa terjadi, membiasakan diri bermalas-malas. Kita sering bermalas-malas, kadang-kadang kita ke rumah orang rasanya enggak itu ya, enggak apa kalau tidak menceritakan orang lain. Nah, ini
Tuhan ingatkan kita di sini bahwa pertama kita tidak boleh bermalas-malas dan nggak usahlah melakukan kunjungan kalau hanya untuk meleter atau menceritakan orang lain atau mencampuri urusan lain dan mengatakan yang tidak pantas. Ini untuk perempuan sih biasanya, untuk wanita nih biasanya ya. Nah, rasanya kan jadi rame kalau kita itu menceritakan orang lain gitu. Oh, jadi disambut hangat gitu. Gosip makin digosokkan makin sip. Nah, jadi Bapak Ibu ini tidak boleh terjadi di antara kita. Tidak boleh terjadi dan ini juga kita boleh sampaikan ke jemaat untuk tidak meleter dan mencampuri orang lain, maksudnya menggosip ya. Kira-kira begitu. Lalu beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, eh, kalau saya sih ya kebetulan apa ya eh, memimpin di sini, saya nggak minta sih dihormati ya. Artinya asal jangan digosipin aja gitu istilah saya. Jangan diceritain di belakang kira-kira gitu. Kalau untuk dihormati, saya nggak minta hormat, nggak minta apa bagaimana enggak lah. Yang penting mereka boleh meneladani hidup kami, meneladani apa yang kami kerjakan untuk jemaat, itu saja sih kalau kalau dari saya gitu. Tapi ini untuk jemaat dikatakan penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tetapi ada juga pemimpin-pemimpin jemaat itu eh, sepertinya gimana ya, di apa, minta carpet gitu, minta disambut, minta difasilitasi, minta dihormati. Nah, dia yang minta ini gitu. Sementara firman Tuhan ini penatuannya nggak minta di sini, tetapi jemaatlah yang memberi hormat 2 kali lipat. Bapak Ibu, kalau saya bilang kalau kita mau menerima hormat dari seseorang itu harus harus itu kita menerima hormat itu kan akibat. Sebabnya apa? Sebabnya cara hidup kita patut diteladani gitu. Tetapi saya bersyukur ya kita di Pelita ini eh, apa saya bilang tidak 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 seperti itu gitu. Tidak gila hormat. Nah, kita bersyukur gitu. Nah, sebagai pemimpin ya teladan hiduplah yang paling penting bagi saya. Teladan hidup yang penuh kasih, teladan hidup yang penuh kemurnian, teladan hidup yang penuh ketulusan dalam uh, apa ya kita bilang istilahnya membangun jemaat ini gitu. Pastilah uh, kita menerima hormat. Sekalipun nggak menerima ya sudahlah. Kita bukan hidup karena hormat orang lain ya. Nah begitu. Jadi dikatakan di sini, uh, bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah di sini dikatakan, uh, saya kemarin cari apa sih lembu yang sedang mengirik itu. Ternyata uh, zaman dulu lembu dipakai untuk menginjak gandum gitu, untuk memecahkan gandum dari isinya. Nah, kan kalau misalnya sapi itu menginjak gandum, dia makan juga gandumnya. Tetapi dikatakan jangan kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, pas sapinya sedang kerja, dia sambil makan, kita mau ambil tuh eh, mulut apa gandum yang dari mulut sapi, jangan makan kira-kira begitu. Nah, jadi makanya dikatakan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, jadi ini mengenai kejemaatan juga. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi eh, ya ini upah di bumi ya menurut Paulus ya. Tetapi kalau 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 kami sih upah kami apa ya dari surga lah kira-kira begitu. Nah dikatakan mengenai lagi
peraturan jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali didukung oleh 2-3 orang saksi ya. Ini sudah jelas ya. Kita tidak boleh mendengar. Nah, ini berhubungan juga dengan meleter tadi. Kalau kita meleter, orang-orang pasti menceritakan orang lain gitu. Nah, jadi misalnya tentang si A, dia nggak seneng nih sama si A, kita lagi ngobrol sama dia. Dia ceritakan tentang si A. Kita di dalam hati kita sudah negatif tentang si A tersebut. Nah, di sini Paulus katakan apa? Jangan menerima tuduhan atas seorang penatua atau seorang lain pun kecuali kalau tidak didukung 2 orang 3 saksi. Nah, jadi kita harus fair ya, Bapak Ibu sebagai pemimpin. Nah, jadi kita nggak boleh menerima karena cerita seseorang kita langsung negatif dengan si A. Kita harus dengar lagi dari si A tersebut dan dari 2-3 orang saksi lagi. Kira-kira begitu. Nah, di sini dikatakan lagi dan ayat 22, janganlah engkau terburu-buru menumpang tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian hatimu. Nah, kalau dulu di sini saya pelajarinya begini. Ketika ada orang lain marah terhadap satu orang, ketika kita dengar hal itu, kita bisa jadi ikutan kesel gitu sama orang tersebut. Sama seperti menggosip tadi kan. Ketika kita dengar seseorang, oh gini oh ternyata dia ya, gini ya gitu. Nah, ini firman Tuhan bilang jangan terbawa dengan dosa orang lain. Jagalah kemurnian hatimu. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu, janganlah ini lagi ada bilang sama Paulus jangan lagi minum air saja. Nah, Paulus memperhatikan kesehatan Timotius juga berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, kira-kira begitulah Bapak Ibu yang saya dapatkan mengenai 1 Timotius 5 ini. Ini adalah mengenai peraturan-peraturan tentang kejemaatan yang dipimpin oleh Timotius. Karena Timotius masih muda, jadi Paulus itu memberikan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam satu jemaat. Kira-kira itu Pak Iri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Ramli. Jadi pagi hari ini, seperti tadi beberapa kali disampaikan Ibu Ramli, ini kan surat Paulus secara pribadi kepada Timotius yang saat itu sedang diutus untuk ada di tengah-tengah jemaat Efesus. Ada beberapa hal yang Paulus sudah ajarkan di fasa-fasa sebelumnya, dan di fasa 5 secara khusus ada hal-hal yang tentunya juga harus tetap kita praktekkan sampai hari ini. Budaya menegur atau ditegur dalam kejemaatan itu harus dibangun Bapak Ibu. Walaupun memang kita tahu budaya Indonesia sungkanisme itu kan tinggi, apalagi seperti Ibu Ramli bilang tadi, kalau orang punya foto karakter hijau atau stabil, yang memang rata-rata tipikal jemaat yang baik kan stabil. Nah, tapi makanya supaya jemaat itu bertumbuh ya memang seperti surat Paulus kepada jemaat di Efesus sebelumnya, ya harus ada 5 jabatan yang berfungsi sehingga ada karunia nabi, ada karunia rasul yang berani menegur. Nah, tapi secara umum sekali lagi harusnya budaya menegur dan ditegur itu harus dibangun di jemaat. Walaupun tentu Paulus sudah ingatkan, kalau kita di posisi sedang menegur, ya tegurlah dengan kasih, dengan bijak, baik kepada orang tua maupun orang muda. Anggap seperti bapak, ibu, saudara, seperti itu. Nah, kalau kita di posisi yang sedang ditegur, jangan baper. Harusnya kita bersyukur karena kita masih ditegur, berarti kita masih diperhatikan. Itu budaya yang harus dibangun. Ya, harusnya memang terlepas dari foto karakter, terlepas juga dari budaya Indonesia pada umumnya ya. Tapi mari Bapak Ibu kita belajar ketika kita ditegur, kita belajar terima dengan legowo. Dengerin dulu teguran itu. Nanti soal atau apakah itu benar atau enggak ya diskusi, ngobrol. Atau kalau kita di posisi sedang menegur orang, ya belajarlah menegur dengan penuh kasih, dengan cara yang santun tentunya. Terus yang kedua juga
budaya menghormati dan dihormati. Ya tentu kalau kami sebagai penatua, kami nggak boleh pakai ayat 17 itu untuk menuntut. Nggak boleh. Tuh, firman Tuhan udah bilang kalian harus hormati penatua. Oh nggak boleh. Ini kan ayat ditujukan kepada jemaat untuk belajar menghormati pemimpin penatua. Tentu dengan catatan juga Paulus katakan yang baik, yang berceripaya, berkhotbah dan mengajar seperti Ibu Ramli tadi katakan. Ketika kita di posisi penatua, ya jadilah orang yang memimpin dengan baik. Khotbah ajarlah jemaat dengan baik. Otomatislah jemaat pasti akan hormat. Seperti itu. Nah, jadi budaya hormat, menghormati, tegur, menegur itu ya harus dibangun. Terus kan firman Tuhan juga sudah jelas, bahkan sejak zaman Yesus sudah ajar. Mulai dari tegur empat mata, tegur dengan 2-3 orang saksi, terus sampai di depan jemaat. Itu harus budaya harus dibangun. Supaya apa sih? Supaya ada orang-orang yang memang kadang bandel, ya supaya dia bertobat dan bertumbuh sungguh-sungguh. Kalau nggak ditegur-tegur, wah tambah nggak karu-karuan. Apalagi seperti yang Ibu Rami tadi sampaikan di ayat-ayat ini. Kalau sampai dia meleter kemana-mana, waduh, bahaya, jemaat bisa kacau balau dan bahkan bisa rusak satu jemaat. Jadi, apalagi kalau yang paling gampang, yang paling enak digosipin itu siapa? Ya pemimpin. Itu kan paling paling enak karena tempatnya paling tinggi, paling mudah dilihat sehingga mudah digosipin. Nah, makanya ada hal itu tadi ya mulai panggil. Kalaupun memang pemimpin ada salah, ya benar nggak ada saksinya nggak 2-3 orang diberesin seperti itu. Jadi budaya tegur menegur, hormat menghormati itu harus dibangun. Nah kalau bicara soal janda, ya memang tentu konteksnya bisa berbeda dengan kondisi zaman sekarang. Karena kalau dulu kan yang namanya jemaat itu kan jemaat satu kota. Pastilah banyak janda, apalagi dalam situasi zaman itu. Zaman di bawah jajahan Romawi, ada banyak mungkin orang-orang pria-prianya yang juga masih ikut terlibat dalam apa ya, dalam tanda kutip ya pemberontakan lah kepada pemerintahan Romawi sehingga banyak yang meninggal dalam perang, pekerjaan. Nah, beda kan kalau zaman sekarang konteksnya kan memang gereja lokal. Ya di dalam gereja paling yang janda ya paling cuma hitungan jari tangan lah. Sehingga kalau dana diakonia masih mengcover dan memang mereka butuh dibantu, it's okay sih. Karena kalau sampai memenuhi standar seperti ini, jangan-jangan nggak ada satupun jemaat janda di gereja kita yang bisa dibantu. Tapi memang perlu diajarin juga kalau janda itu masih punya anak yang bisa urus, ya uruslah orang tuamu, jangan jadi beban bagi jemaat seperti itu. Dari sisi jemaatnya ya, supaya mereka paham. Tapi kalau dari kita sisi gereja ya kalau diakonnya kita mampu, kita anggap mereka butuh ya kita beri juga nggak salah juga. Tapi ini kan diajar bagi jemaat kalau kamu masih punya orang tua, walaupun orang tuamu sudah janda, udah umur tua, ya rawatlah di rumahmu. Peliharalah yang seperti Ibu Rami tadi katakan, jangan dengan marah, jangan dengan uh, agak nggak suka, tapi belajarlah rawat mereka dengan penuh kasih. Jadi itu uh, cara hidup jemaat yang memang harus dibangun dan itu masih up to date sampai zaman sekarang Bapak Ibu. Jadi ya mari kita praktekkan apa yang firman Tuhan ajar kepada kita, bahkan secara khusus beberapa petunjuk yang Paulus sampaikan kepada Timotius, anak didiknya, kepada jemaat di Efesus, dan sekali lagi tentunya itu masih up to date untuk dipraktekkan di kejemaatan kita hari-hari ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ramli. Ya, nanti Anton yang berdoa syafaat dan nanti akan ditutup oleh Ibu Ramli. Oke, silakan Anton. Iya, jika ada lagi yang Bu, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan Ibu Ramli bagi kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah juga firman Tuhan yang dia sampaikan ini menjadi berkat buat kami, terlebih-lebih Tuhan buat Ramli yang telah menyampaikan Tuhan. Berkati juga
sertai Pak Lamri juga Tuhan beserta anak-anaknya, bahkan juga eh, pelayanannya Tuhan juga berkati. Tuhan Yesus, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu kesehatan Ibu Ramli, maka Pak Ramli juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami juga hari ini Tuhan yang mendengarkan Koram Deo hari ini, biarlah kami mempunyai hati tulus Tuhan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami juga terus Tuhan meresponi Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, semakin hari kami semakin hari semakin bertumbuh. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga secara khusus Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang hari ini yang ada di Koramdeo Tuhan, yang mungkin ada yang lagi sakit. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa buat Pak Ongkong Tuhan, Tuhan juga berkati, sertai juga doa dalam keadaannya hari-hari ini juga Tuhan Yesus, Tuhan juga bercampur tangan. Engkau juga memberikan dia kekuatan ya Tuhan Yesus dan beserta anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa buat Lause Dorcas Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau juga yang bercampur tangan. Kalau dalam hari-hari ini keadaannya yang lagi lemas Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan dia ya Tuhan Yesus, dan Engkau memampukan juga dia Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat anak-anaknya, biarlah Tuhan juga yang memampukan anak-anaknya dalam keadaan orang tuanya hari ini. Mereka tetap mengandalkan Engkau. Bahkan mereka juga tetap Tuhan melayani eh, orang tuanya dengan baik ya Tuhan. Berkati setiap dokter-dokternya, bahkan juga orang-orang di sekelilingnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari ini setiap kami ya Tuhan, bahkan juga bangsa kami, negara kami, Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan buat Presiden kami, Engkau juga memberikan dia hikmat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan dalam hari-hari ini mengambil keputusan untuk kebaikan ekonomi yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan, hasil alam dan setiap hasil alam yang ada di bangsa Indonesia ini, biarlah semuanya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati, dan setiap pemimpin-pemimpin negara kami, mereka mengelolanya dengan baik Tuhan untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, di desa kami atau di kota kami ini Tuhan Yesus, Engkau juga berkati sertai Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini nanti ada ibadah-ibadah pelita community Tuhan yang akan diadakan Tuhan. Tuhan juga berkati buat ibadah Sabat, ibadah Minggu semuanya, bahkan juga yang ibadah-ibadah eh, cabang-cabang Tuhan, Engkau juga bercampur tangan semuanya. Biarlah semuanya dalam ibadah ini Tuhan, semuanya jemaat Tuhan Yesus menikmati Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini Tuhan. Bahkan juga pelayan-pelayan, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di cabang, Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau yang mencintai kami. Terima kasih Allah Roh Kudus karena Engkau yang terus menyertai dan memimpin hidup kami. Terpujilah namamu, biarlah sepanjang hari ini hidup kami memuliakan namamu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan, namamu dipermuliakan dan orang lain boleh melihat pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga mereka juga boleh mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin akan datang.